Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 3 Maret 2021 bersama saya, Frater Antonius Sabtono. Salam sehat, berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam pandangan orang-orang Yahudi, Mesias merupakan orang yang terurapi yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa asing. Mesias dipahami sebagai persoalan politis, yakni berkuasa seperti Raja Daud. Pemikiran seperti itu juga tampak dalam tindakan ibu dari anak-anak Zebedeus. Ia datang kepada Yesus dan minta agar anak-anaknya duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri berarti menjadi orang kepercayaan raja yang berkuasa. Karena itu, mereka akan memiliki hak dan kekuasaan yang istimewa. Pemahaman seperti itu tidak mudah untuk diubah, karena sudah tertanam di dalam benak mereka. Karena itu, Yesus dengan sabar menjelaskan bahwa kerajaan surga yang dimaksudkan bukanlah kerajaan seperti yang ada di dalam pemikiran mereka. Kerajaan surga yang dimaksudkan Yesus tidak berbicara tentang kekuasaan dan kekerasan,
tetapi berbicara tentang melayani dan mengasihi. Saudara-saudari terkasih, seperti ibu anak-anak Zebedeus yang meminta pada Yesus agar putranya duduk di sebelah kanan dan kirinya karena ketidaktahuannya, demikian juga kita kadang meminta apa yang tidak kita ketahui maksud dan tujuannya. Maka mari kita mohon rahmat dari Tuhan, rahmat pengertian, agar apa yang kita minta pada Tuhan dapat menjadi cara bagi kita untuk mencintai dan melayani sesama. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang bijaksana, kami bersyukur atas rahmat tuntunan putra-Mu, Yesus Kristus. Semoga tuntunan putra-Mu membawa kami pada pengertian akan maksud dan tujuan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.